Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Senang jumpa lagi malam hari ini di acara Walk the Talk. Gak terasa lu, Har. Sekarang episode berapa ya, Har? 51 kalau nggak salah Wah, sini. satu, luar biasa ya. Berarti sudah hampir 1 tahun ya? Hampir 1 tahun ya. Puji nama Tuhan, kita dikumpulkan Tuhan dengan tubuh, jiwa, dan roh yang sehat sehingga bisa kumpul tempat ini. Oh ya, Har, kita kan udah share hello dengan yang on-site. Yang online kita sapa yuk. Bisa nggak? Bisa nggak sih? Aku nggak tahu kalau yang udah bisa ya berarti ya. Shalom untuk semua yang hadir juga secara online. Kami bersyukur hari ini juga bisa mengikuti Walk the Talk dengan baik. Karena tadi ada kendala teknis ya. Kita berharap semuanya boleh diberkati malam hari ini. Oke. Malam hari ini kita akan diberkati oleh seorang narasumber yang luar biasa. Boleh ditampilin mungkin profilnya? Bisa nggak ya ininya? Untuk juga dengan tidak menggunakan saya hormat, Har. Yang online itu boleh kameranya di onin ya. Ya. Nanti juga ada sesi Q&A. Jadi bisa tanya jawab pakai live chat juga. Oh, berarti tidak tampil di ini ya? Aku nggak tahu kalau di LED belum ya. Oke. Mungkin di sini sih ada sih, tapi cuma saya doang yang baca. Oke, saya bacain nih. Ini banyak banget Bapak Ibu Saudara sekalian profilnya gitu ya, master trainer, master coach. Nah, yang menarik sebenarnya semua ini dirangkum dengan satu kata yaitu storyteller. Nah, jadi beliau ini adalah orang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sampai hari ini memberkati, memperlengkapi jemaat, memperlengkapi tubuh Kristus di dalam training dan di dalam coachnya. Kita semua diperlengkapi malam ini dengan Pak Ari Kiswanto. Silakan Pak Ari Kiswanto. Beliau juga luar biasa dipakai Tuhan ya. Sampai usia 70 tahun masih tetap luar biasa. Di dalam Tuhan tidak ada kata istilah pensiun ya Pak Hari ya. Silakan Pak Hari. Shalom semuanya. Kita duduk aja ya Pak, berarti. Bapak mau berdiri? Oh nanti ya, oke. Oke, malam ini kita akan mengambil satu tema bagaimana mengatasi pikiran negatif. Gitu. Jadi Pak Ari akan memberkati kita dengan bahan bagaimana mengatasi pikiran negatif untuk terutama memang di usia-usia yang memang sudah senior gitu ya, memang lebih banyak pikiran negatifnya sepertinya gitu kan. Bagaimana? Tapi kita nggak ingin itu jadi satu pola kan? Kita nggak ingin itu jadi satu kebenaran bahwa setiap orang tua harus begitu kan? Tidak kan? Oleh karena itu kita percaya bahwa sebenarnya itu semua bisa dihilangkan atau bisa bahkan dikurangi dan bahkan bisa tidak ada gitu ya. Oke, malam ini mungkin silakan Pak Ari untuk bahannya disampaikan. Tapi multimedia bagaimana untuk LED? Bisa ya? Oh belum ya? Oh belum, oke. Sebagian besar ibu-ibu yang ada di tempat ini, sekali lagi shalom. Sebagian besar ibu-ibu ya Pak. Tuh. Harus secara laterlek harus di. Bapak-bapaknya sedikit, ya ibu-ibu semua di sini. Apa iya hanya ibu-ibu saja yang menghadapi pikiran negatif? Haleluya. Boleh ikuti saya. Pepatah kuno mengatakan kalau saya mendengar saya bisa lupa, melihat saya bisa ingat, tapi kalau saya melakukan saya akan mengerti. Untuk itu saya mengajak semua untuk melakukannya supaya bisa mengerti. Amin. Pada waktu mengulangi apa yang saya pandu nanti, kiranya boleh melepaskan sebebas-bebasnya. Di ruangan ini tidak ada batasan, kemukakan bebas mencetuskan isi hati. Boleh ikuti saya dalam doa ini. Bapa Surgawi, saya cuma dengar 40%. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, kami bersyukur pada malam hari ini
Kami bersyukur pada malam hari ini berkumpul bersama dapat berkumpul bersama, bukan suatu rutinitas, bukan suatu rutinitas, bukan karena absen, Bukan karena absensi, tetapi kami datang untuk tetapi kami datang untuk sama-sama bertumbuh bersama Engkau, Tuhan Yesus. bersama-sama bertumbuh bersama Engkau. Untuk itu Tuhan, Untuk itu Tuhan, kami mau tanggalkan sejenak kepribadian kami, kami mau tanggalkan sejenak kepribadian kami, ego kami, dan kami mau Tuhan ambil alih. dan kami mau Tuhan ambil alih. Lembutkanlah setiap hati kami, Lembutkanlah hati setiap kami, agar kami dapat mengikutinya dengan sukacita. agar kami dapat mengikutinya dengan sukacita. Untuk itu Tuhan kami siap, Untuk itu Tuhan kami siap, dilawat, diberkati. dilawat, diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Glory, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya tidak bisa melihat sebentar. Oh, oke, bagus sekali. Oke. Yang operate multimedia boleh kasih di belakang atau di depan sana. Oke. Seperti semuanya bisa melihat di sini, walk the talk in Christ, dalam penguasaan diri. Berapa banyak di antara kita di sini yang harus atau bisa mengakui seringkali tidak bisa menguasai diri? Luar biasa, luar biasa. Yang lainnya boleh pulang. Semuanya bisa menguasai diri. Untuk itu kita akan lihat bersama-sama seperti apa tuntunannya, bagaimana kondisi yang bisa kita lihat. Saya lebih nyaman kalau saya berdiri, boleh ya? Puji Tuhan, hari ini saya dulu kameranya. Haleluya, canggih sekali. Tantangan yang sering kita hadapi adalah mengatasi hal-hal yang tidak berkenan, memancing emosi dan amarah. Saya di perusahaan training, coaching, 18 tahun. Partner saya berkata tidak pernah melihat saya marah. Oh, itu kan. Tidak ada satu kesaktian pada diri saya. Pada saat orang itu marah, itu berbicara soal melihat sudut pandang yang berbeda. Kita semua memiliki karakter yang berbeda-beda. Boleh sama-sama katakan karakter? Karakter. Saya berikan apa? Oke. Katakan karakter. Karakter. Ada 4 pertanyaan yang saya mau ajukan. Betul atau tidak, karakter kita semua beda? Betul. Apakah karakter bisa diubah? Bisa? Bisa atau tidak? Bisa. Saya tidak tanya suka atau saya cuma tanya bisa atau tidak? Bisa. Harus pasti. Yang ketiga, dari mana asalnya karakter? Biasa apa lagi? Pola pikir. Pola pikir apa lagi? Lingkungan, keluarga, kasih sekali keluarga. Apa lagi? Apa lagi? DNA, luar biasa makin menjurus kemana sini. Apa lagi? Saudara perhatikan ini baik-baik. Kita semua punya karakter yang berbeda. Maka kita tahu ini ada orang karakternya itu betul-betul temperamennya tinggi. Lihat apa belum apa-apa udah menghakimi. Bahasa kerennya judgmental. Apa-apa udah pokoknya ini nggak mungkin, nggak beres, pokoknya pasti nggak benar punya. Katakan karakter. Karakter. Katakan karakter. Karakter. Waktu kita menabur pikiran, kita akan menuai tindakan. Menabur tindakan akan menuai kebiasaan.
Menabur kebiasaan akan menuai karakter. Menabur karakter akan menuai tujuan hidup. Ulangi lagi. Menabur Pertama dari mana pikiran, ketindak, kan, kebiasaan, karakter, tujuan hidup. Saudara dan saya setiap hari berpikir, ya atau dia? Ya, Lalu dia apa? Ditindak. Untuk ditindak menjadi suatu kebiasaan. Maka kebiasaan yang namanya melihat negatif itu adalah terdapat di karakter masing-masing. Nanti akan kita lihat bagaimana cara modelnya. Maka dikatakan sini adalah bagaimana mengatasi hal-hal yang tidak berkenan, memancing emosi dan amalan. Saudara perlu saya sampaikan, saya sangat bersyukur berusaha. Dan makin kesini makin kuat saya dalam penguasaan diri. Tadi saya sharing di ruang tunggu, ada lagu dari Disneyland, filmnya apa namanya? Frozen. Frozen. Oke. Let it go. Let it go. Cucu saya suka menyanyikan lagu itu. Saya justru mendapat inspirasi dari sana. Let it go, let it go, let it go, let it go. Udah deh, kalau nggak bisa dipapain, lepasin aja, nggak usah dipusingin. Haleluya. Emangnya seenteng itu? Buat dia enteng. Kadangkala kita perlu belajar dari bayi usia 2 tahun. Let it go. Pertanyaannya, kalaupun punya masalah, apa yang bisa diperbuat? Mentok sudah kok. Ketika kita melihat sesuatu yang negatif, seluruh tubuh kita mulai, bahasa kerennya cranky, mulai ngaco. Pikirannya negatif, maka tekanan darahnya pun beda, kemudian juga cara meresponi pun beda, makan semuanya nggak enak aja. Yohanes 10:10 berkata apa? Si musuhnya datang untuk menipu, membunuh, dan membinasakan. Hanya datang supaya ngeliat sesuatu negatif, udah mulai tuh dikomporin. Pertanyaannya adalah kenapa kita meresponi? Nggak perlu kita responi. Let it go. Dan di ayat ini dikatakan, aku datang untuk memberkati dan memberi kelimpahan. Pilih yang kedua. Haleluya. Next slide. Kita lihat berikut ini. Oke. Ini sudah dites, suaranya bisa keluar? Bisa dicoba? Oh, enggak bisa? Oh, enggak bisa. Oke. Kalau gitu, di skip aja. Sayang sekali. Nasib adalah bukan kebetulan, tapi pilihan. Jangan sekali-kali berkata, emang udah nasib gua kayak begini. Siapa bilang? Situ sendiri yang bilang. Emang udah nasib, mau diapain lagi, mau udah nasib. No. Jangan berkata-kata yang tidak ada nilainya. Perkataan yang keluar dari mulutmu, saudara baru saja membingkai pola pikir. Terbentuk. Emang udah nasib, begini, nasib. Gue bokek beneran loh, hati-hati loh. So, hati-hati dengan perkataan. Hidup dan mati dikuasai oleh? Saudara, kita semua memahami firman, tapi seringkali menjadi pelaku itu yang repotnya, bukan main. Dan untuk itu kita bisa lihat berikutnya lagi di sini. Next slide. Tulisan ini adalah tulisan yang mana saudara dan saya menghadapinya. Asumsi berlebihan itu adalah sesuatu yang mengganggu stabilitas kita. Di mana-mana etikanya nggak benar. Sikapnya nggak menunjang. Bohong di mana-mana. Komunikasinya nggak menarik. Ceritanya hoax. Fitnah. Gosip. Ketulusan. Carmuk. Saudara baca tulisan ini, gimana kita nggak punya pikiran bahwa negatif adanya? Gimana ya hadapinya? Let it go. Let it go. Saya kalau melayani suatu konseling, ketemu sama seorang yang, meronta-ronta. Saya ajukan 3 pertanyaan. Berapa pertanyaan? 3.
Waktu saya tanya kepada dia, nomor satu adalah, apa yang kamu ingini? Ketika saya tanya demikian, jawabannya, wah saya mau ini, saya mau itu, macam-macam, panjangnya bukan main. Ketika saya melihat bahasa tubuhnya, saya masuk ke pertanyaan nomor dua, saya tanya, apa lagi yang kamu ingini? Mendadak dia merem, mendadak dia berpikir. Dan ketika itu terjadi, saya masuk ke pertanyaan nomor tiga. Apa sebetulnya yang kamu ingini? Masih ingat tadi? Pertama, apa yang kamu ingini? Dia ngoceh habis, dia curhat habis. Kita jangan mau dihabiskan waktu oleh hal-hal yang nggak penting. Masuk kedua, apa lagi yang kamu ingini? Mulai dia berpikir, mulai dia menyaring. Dan yang ketiga, apa sebetulnya kamu ingini? Skakmat. Supaya kita menghentikan pola pikir negatif yang tidak berkepanjangan. Kitab Amsal 4:23. Haleluya. Jalan sana kemari supaya nggak grogi apa adanya. Dan saya ngelihat ada beberapa wajah bapak ibu di sini yang sangat bersahabat, penuh kasih. Ada juga yang ngajak perang. Maka itu saya melatih, saya tetap senyum adanya, baik adanya. Saya tolak segala hal-hal yang sifatnya negatif. Lihat slide berikut ini. Tuhan mengetahui solusi terhadap masalahmu sebelum Anda bahkan mengetahui bahwa itu adalah masalah. Wih, saya suka sekali. Saudara harus tahu Tuhan punya solusi dan Dia tahu solusinya. Walaupun saudara sebetulnya belum tahu bahwa itu sebetulnya masalah. Itu cara Tuhan bekerja. Nah, untuk itu malam hari ini kita bisa melihat dengan situasi kondisinya yang menarik. Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Katakan segenap hatimu. Segenap hati. Seperti untuk siapa? Bukan untuk manusia. Saudara datang ke tempat ini segenap hatimu untuk siapa? Tuhan. Apapun yang saudara lihat, ketika saudara melihat itu adalah negatif adanya, saudara patut bertanya, untuk siapa ini? Kalau untuk Tuhan nggak demikian adanya. Makanya tiba saatnya untuk berubah. Katanya berubah, kata berubah, sama-sama berubah. Berubah. Boleh angkat tangan kanannya. Katakan kepada pundak sebelah kanan saudara, yuk kita berubah. Kita berubah. Sekarang tangan kiri angkat, tangan kiri angkat, tangan kiri angkat. Katakan sebelah kiri saudara, katakan, jangan ngomong doang, lu juga bilangin. Berubah itu susah. Berubah itu susah. Tetapi kalau tidak mau berubah itu fatal. Yang mengerti katakan amin. Saya nggak bisa mengatakan, ayo dong berubah. Enak aja, emangnya gampang. Bener, nggak gampang. Tapi kalau nggak mau berubah, itu fatal. Saya ingat semua yang ada di sini, usianya nggak jauh beda dari saya. Maksudnya saya lebih muda, haleluya. Untuk itu, kita harus betul-betul melihat dari pandangan yang berbeda. Sekali lagi, berubah itu adalah susah. Nah, ini boleh saya masukkan ada bahasa asingnya, tapi jangan kecil hati. Begitu saya masukkan bahasa asingnya, tuh kan
Gimana sih ini? Kenapa pakai ada bahasa Inggris? Itu negatif, hati-hati loh. Itu negatif itu. Jangan mengecewakan saya. Haleluya. Katakan challenge. 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 Ada yang tahu artinya apa? Tantangan luar biasa. Coba tuh. Next slide. Challenge itu adalah tantangan. Cara nulisnya aneh ya. Challenge. Kita lihat maksudnya apa di sini. Next. Kelewatnya. Anda tidak bisa membentuk kata challenge tanpa kata change. Kata change. Artinya apa? Berubah. Maka adapun tantangan kita harus mau berubah. Tapi Pak Pendeta, berubah itu kan susah. Betul. Tapi kalau nggak mau berubah itu adalah fatal. Yang mau berubah angkat tangan. Haleluya. Anda tidak bisa membentuk kata challenge tanpa kata change. Jangan kecil hati, masih dalam konteks bahasa asing. Katakan choice, Choice. chance, Chance. change. Yang penting saudara mengatakan soal ngerti enggak itu sebentar. Katakan choice, Choice. chance, Chance. change. Di pojok kiri atas dikatakan the 3 C's of life. Ketiga C dalam kehidupan ini adalah choice, chance, and change. Choice itu apa? Pilih. Chance itu apa? Perlu. Change artinya apa? Nah ini enak dalam bahasa Inggrisnya, dia bisa diatur demikian sehingga urutannya menarik, alunannya menarik. Katakan choice, chance, change. Lebih cepat, choice, chance. Lebih cepat lagi, choice. Nah itu lama-lama kedengarannya kayak bahasa Mandarin, tau nggak? Choice, change, come on. Anda harus mengambil keputusan untuk mengambil kesempatan atau hidup Anda tidak akan pernah berubah. Berapa banyak mengambil keputusan? Ini adalah saatnya. Roh Kudus membisikkan sesuatu yang menarik. Pikiran di antara saudara yang mengatakan, yang ini gue demen nih. Cuman gak gampang. Gue masih kesel sama dia. Haleluya. Buka hati. Malam hari ini kita dibebaskan. Amin. Katakan berpikir positif. Berpikir positif. Katakan positive action. Positive thinking. Sekarang positive thinking, berpikir itu nggak laku lagi. Yang laku adalah positive action. Karena kalau nggak thinking, nggak kelar-kelar. Akhirnya apa-apa jadi jelek. Berpikir positif sebaiknya 24 jam sehari. Lihat gambar berikut ini. 24 jam sehari. Positive thinking. Dalam positive thinking ini kalau kita lihat 24 jam sehari terbagi 4 segmen. Potongan pertama, kedua, dan ketiga. Belum bisa dipotong rupanya. Nah, haleluya. Potongan pertama, 2 dan 3. Lihat lingkarannya, itu positifnya. Potongan pertama, klik sekali saja bicara soal pengetahuan. Katakan pengetahuan. Itu dimasuk di nomor 1. Setiap saudara punya pengetahuan, lalu apa yang dilakukan dengan pengetahuan itu? Katakan praktekkan. Praktekkan. Apa yang terjadi? Masuk ke kelompok ketiga. Anda menjadi seorang yang terampil. Katakan terampil. Katakan terampil. Nah seringkali kita putarannya demikian terus. Karena demikian adanya, kita lihat justru yang nomor 4 ini yang menentukan saudara bisa berhasil atau tidak. Yang disebut dengan sikap. Katakan sikap. Sikap. Makin dibiasakan pengetahuan itu, dipraktekkan dan menjadi terampil, kita merasa sudah senior.
Saudara sudah senior. Belagu semua. So tahu. Yang justru bisa mempertahankan kita baik adanya adalah sikapnya menunjang atau tidak. Saya banyak ketemu sama di luar sana, dia senior, pengalaman banget, pinter banget, tapi sikapnya tidak menunjang. Mohon maaf, nggak menarik. Yang mau sikapnya diubah menjadi baik, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada 4 dasar komunikasi. Katakan 4 dasar komunikasi. 4 dasar komunikasi. Lisan, tulisan, bahasa tubuh, dan penampilan. Tulisan, bahasa tubuh, dan penampilan. Saat ini saya sedang berkomunikasi dengan saudara melalui lisan. Saya tidak menulis. Saya ada bahasa tubuh saya dan penampilan saya. Saudara menilai saya. Kebanyakan kita yang senior-senior niat sesuatu atas dasar 4 ini, lisan, tulisan, bahasa tubuh, dan penampilan, pikirannya pun udah macem-macem. Apaan nih? Gak lucu, sok tahu, gak bener. Makin tua, makin jadi. Hati-hati. Yang mengerti, katakan amin. 4 cara berkomunikasi. Cepat saja ya, karena sistemnya nggak menunjang, kita pakai cara demikian yang baik. Apa yang bisa kita pelajari dari kopi? Berapa banyak peminum kopi? Wih, luar biasa. Boleh tahu kopi apa, Bu? Yang gampang dipilih. Oh, sachet. Oke. Apa lagi? Kopi sachet kan? Oh, oke. Kopi susu. Oke. Bapak-bapak banget. Oke. Makasih. Yang lain, Ibu. Kopi apa? Come on. Kopi apa? Kopi hitam. Oke. Kita lihat berikut tulisan ini. Katakan wortel. Telur. Kopi. Wortel. Telur. Kopi. Sebelah kanan air mendidih. Katakan air mendidih. Kelihatannya es ya, tapi ini air mendidih. Air mendidih melambangkan masalah. Melambangkan tekanan hidup. Wortel dimasukkan ke dalam air itu beda sebelum dan sesudah. Sebelum dimasukkan dia keras, kuat sekali. Begitu dimasukkan ke air mendidih menjadi lembek. Oke. Telur sensitif, fragile, senggol, retak, jatuh pecah. Dimasukkan dalam air menjadi luar biasa. Bijian kopi, kalau dimasukkan ke dalam air mendidih, apa yang terjadi? Jadi apa? Jadi wangi, apalagi? Larut, oke. Bijian kopi kalau dimasukkan, dia akan mengubah warna, betul nggak sih? Dan dia memberi aroma, betul nggak sih? Maka saudara punya pilihan dalam hidup ini, mau jadi wortel, telur, atau kopi? Kopi. Oke. Mengerti cerita moralnya. Kita harus bisa mengubah suasana, warna, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Next slide. Pikiran Anda seperti parasut. Hanya berfungsi kalau dibuka. Kalau nggak dibuka, matilah kau. Amin. Maka jangan cepat bereaksi terhadap sesuatu, maka saya kepancing marah. Apa yang menyebabkan orang itu kepancing marah? Ada 4 hal. Ikuti saya dengan suara yang lantang.
Gengsi, jaim, baper, sotoy. Serius ini. Orang yang suka jaim, gengsi, baper, sotoy, sering berhadapan dengan apa-apa yang gak berkenan. Bagus-bagus dibilangnya jelek. Ikut ibadah, suaranya terlalu nyaring, terlalu keras. Pokoknya gak ada yang bener ya. Itu orang bajunya gak lucu. Khotbahnya kepanjangan. Wah, macam-macam. Negatif, negatif, negatif. Kalau hanya ada alat untuk mengukur tensi saudara saat itu melonjak tinggi. Pulang-pulang gak sehat. Apa yang sudah dapatkan nggak menarik sama sekali. So sekali lagi harus dilihat dari segi konteksnya. Berapa banyak yang tahu kita punya otak kiri dan otak kanan? Oh, haleluya. Yang punya otak kanan. Yang punya otak kiri. Yang ragu punya otak, come on. Otak kiri bicara soal apa? Logika. Kanan apa? Kreatif. Oke. Kalau kita kesehariannya, urusannya hanya kerja, ada kecenderungan kita nyangkut di logika. Maka kreativitasnya kurang sama sekali. Puji Tuhan adanya gereja, adanya persekutuan, ibadah tengah minggu, itu bicara soal membuat suatu keseimbangan. Memuji, menyembah, ada suatu kreativitas. Bekerja juga pada waktu yang sama. Maka tidak bisa kepotong sepihak saja. Survei mengatakan, saya pernah bagikan di gereja, sumber kekuatan manusia itu dari pikiran dan tubuh. Dan tubuh. Ini nanti saya mengacu kepada kenapa punya pikiran negatif. Menurut saudara, persentasinya banyakkan dari pikiran atau tubuh kekuatan manusia itu? Pikiran, luar biasa. Jenius sekali. Ditahan dulu di sana. Pikiran, luar biasa. Saudara ada duduk di tempat ini bukan karena fisik saudara. Tapi karena pikiran, gue harus datang. Gue harus dapat sesuatu. Haleluya. Dari pikiran dibelah menjadi dua. Sadar dan di bawah sadar. Kira-kira banyakkan persentasenya sadar atau di bawah sadar? Sadar. Yang sadar? Yang di bawah sadar? Yang nggak sadar sama sekali. Ini bicara soal manusia nggak luput dari demikian adanya. Apa itu sadar di bawah sadar? Nah, ini menjawab yang menjadi masalah. Sadar adalah ingatan jangka pendek. Di bawah sadar, ingatan jangka panjang. Jangka panjang bicara soal ingatan masa lalu. Trauma. Wah, luar biasa. Banyakan negatif. Ada yang pernah trauma di rumah, di gereja ini? Ada yang pernah dapat trauma dalam hidup? Ada? Ibu traumanya pribadi atau umum? Ceritanya. Menurut ibu pribadi atau umum? Pribadi. Oh, jangan. Nggak etis. Jadi gimana kejadiannya, Bu? Nah. Trauma bicara soal masa lalu. Survei mengatakan sadar itu 12%, di bawah sadarnya 88%. Belum apa-apa udah mengerikan ini. Dengan kata lain, kita manusia ada kecenderungan hidup dengan masa lalu. Hidup dengan yang negatif. Kegagalan yang gak menarik. Itu bicara soal situasi kondisinya. Next slide. Positif, negatif. Berapa kalikah seorang itu berpikir positif dan negatif dalam sehari? Boro-boro gue pikirin. Banyakan positif atau negatif? Pada umumnya. Negatif itu adalah pengakuan dosa. Haleluya. Saudara,
Iman yang membatasi, hidup ini susah. Memang udah nasib. Pikiran kita yang mengatakan kita sehat atau sakit, senang atau sedih, kaya atau miskin. Coba, ini kembali lagi pikiran-pikiran. Survei mengatakan, simak ini baik-baik, positifnya itu 75 kali. Negatifnya 460 kali. Kalau memang survei ini benar, 460 kali masuk di bawah sadar, berapa persen? 88%, mendominasi sumber kekuatan manusia 98%. Itulah manusia seringkali, ikutin kata-kata saya dengan cara yang lantang. Takut, cemas, gelisah, khawatir adalah bunga yang kita bayar sebelum masalah itu terjadi. Udah terjadi belum? Kenapa bayar bunga? Haleluya. Takut, cemas, gelisah, khawatir adalah bunga yang kita bayar sebelum masalah itu terjadi. Makanya ngeliatnya negatif aja. Nggak bisa dilupakan masa lalu. Kekecewaan. Diingatkan kembali. Makin lanjut usianya, kalau sampai tidak ada kegiatan yang berarti, makin jadi. Saya tidak minta saudara mengikuti saya. Di usia ini saya masih bawa mobil sendiri. Nyuci sendiri. Masuk bengkel sendiri. Servis sendiri. Dan semua dicoba untuk bisa melakukan sendiri. Supaya saya masih bisa berkegiatan. Tapi kalau sudah mandek diem aja, terus nggak tahu. Nah seringkali karena akibat usia sudah lanjut, yang disebut dengan power syndrome, maka dia selalu minta diperhatikan, menjadi baper, telat sedikit, rewel, terus bereaksinya yang nggak lucu. Kembali ke anak-anak lagi. Berapa banyak mau hidup sehat? Kita lihat. Next. Jangan lari dari masalah, larilah kepada sumber kehidupan, Tuhan Juru Selamat, Yesus Kristus. Amin, saudara? Amin. Berapa banyak mau hidup nyaman? Semua. Oke. Janji ya. Bener nih janji nih. Katakan comfort. Comfort. Oke. Ini bukan merek apa? Tempat tidur. Kasur. Katakan nyaman. Comfort saya jabarkan kalau saudara ingin mendapatkan suatu suasana yang nyaman, mulai melatih negatifnya dikeluarkan. Dengan C nomor 1 adalah caring. Caring itu adalah peduli. Belum apa-apa nggak ada peduli, lupakan untuk bisa bahagia. O-nya adalah observant. Katakan observant. Memperhatikan. Jadi orang mau memperhatikan. M-nya adalah mindful. Itu perhatian. Perhatikan nih ya, saya saat ini dengan Pak Hari. Observant, memperhatikan. Tapi kalau saya melangkah, ini namanya ada perhatian. Hamba-hamba Tuhan bersedia melakukannya. Amin. Kemudian F-nya adalah friendly, ramah. O-nya obliging, siap untuk bantu. Lalu T-nya adalah luar biasa. Saya sangat salut saudara fokus konsentrasi. Dan itu cara saya ngeles untuk kelupaan. Nilai lagi, R-nya adalah responsible, tanggung jawab. T-nya adalah tactful, cekatan. Kalau simak ini baik-baik, kita hari ini memutuskan menyikapi hidup ini dengan
ada kepedulian, memperhatikan, perhatian, ramah, siap membantu, tanggung jawab dan cekatan, pasti hidupnya nyaman. Pasti nggak ada yang namanya negatif lagi. Nggak ada tempat lagi di tubuh saudara untuk berpikir negatif. Why? Karena aku percaya ini semua bisa menjadi suatu perubahan dalam hidupku. Yang percaya beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ini saya suka tulisannya nih. Kan temanya walk the talk. Yuk kita pecahin nih. Walk, talk. Ini bicara soal apa yang kita katakan, kita harus buktikan. Oke? Nah, kita lihat sini tulisannya. Langkahmu berbicara dan perkataanmu berbicara. Tetapi langkahmu berbicara lebih nyaring daripada perkataanmu. Jadi jangan mongdo, tapi lakukanlah. Supaya ada suatu perbedaan. Amin. Nanti dalam sesi tanya jawab, bebas ya, kita bisa sharing secara terbuka. Saya sudah selesai dengan slides-nya. Berikutnya. Anda tidak dapat berjalan bersama Tuhan sekaligus bergandengan tangan dengan iblis. Hamba Tuhan. Lihat sesuatu yang gak menarik. Gandengannya sama iblis. Lihat tuh, gak beres. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa kompromi, gak bisa toleransi. Punya pilihan. Pilih kerja keras atau kerja cerdas? Cerdas. Egois sekali. Biar orang lain yang kerja keras. Jahat. Saya membaca ini mengikuti zaman. Hari ini sekarang, di zaman sekarang, harus dua-duanya. Mau kerja smart, cerdas, tapi kalau nggak keras, tersaing juga. Mau kerja keras tanpa smart, ketinggalan sama yang lebih pintar. Buat saya, ini dua bukan tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah, apakah saya bahagia? Coba saya tanya sekarang. Pilih bahagia atau sukses? Bohong banget. Dua-duanya lagi, benar gak sih? Mau bahagia selama seumur hidup tapi gak sukses-sukses gitu, bohong punya. Mau sukses, mau bahagia. Nah untuk itu jangan sampai terperangkap dengan bisikan-bisikan palsunya si iblis. Kita melakukan dengan jalan. Oke? Jadilah duta besar kerajaan Allah, di mana kita tahu satu hal yang menarik. Slide saya yang terakhir masuk ke Q&A habis ini. Silakan yang terakhir, ini penting banget nih. Saya terjemahkannya merah dulu ya. Jangan kasih tahu para orang mimpimu. Jangan kasih tahu nih mimpi gue nih. Jangan. Udah deh, buktiin aja. Tunjukkan. Yang setuju katakan amin. Dikatakan sebelah kanan, jangan bicara. Udah bawel aja sih lu, gue heran. Bertindaklah. Jangan mengatakan sesuatu, kamu tunjukkanlah. Dan yang terakhir, jangan janji, buktikan. Ini saya suka sekali. Ini yang kita sangat butuhkan untuk era zaman now. Oh, haleluya. Semua diberkati? Amin. 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 Kita tutup dalam doa sebentar ya. Bapak Surgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu, firman-Mu, pengajaran-Mu. Saat ini Bapak, kami mau terus mendalami lagi untuk bisa kena langsung pada sasaran. Dan Tuhan, bimbinglah, tuntunlah setiap kami yang ada di tempat ini. Tidak ada keraguan untuk bertanya dan juga buka hati, buka pikiran. Karena kami sama-sama mau belajar. Dan kami tahu Tuhan, bersama Engkau pasti bisa. Terpujilah nama-Mu, glory, haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa ya pemaparan dari Pak Hari. Nah mungkin di tempat ini Bapak Ibu Saudara semua ada yang mau bertanya. Ini masuk sesi Q&A. Yang tadi sudah dipaparkan, sudah dibagikan. Mungkin ada yang mau bertanya. Ya. Ya, Erna. silakan. Silakan Erna.
pakai ini kali. Bisa maju aja kalau bisa. Soalnya ini ya. Selamat malam Pak, perkenalkan Shalom. nama saya Erna. Saya mau tanya Pak, tadi kan Bapak bilang ya, Bapak selama 18 tahun kerja tidak pernah marah. Nah, kalau saya melihat ke diri saya sendiri, marah mungkin dalam artian teriak-teriak, saya juga bisa menilai diri saya tuh nggak pernah marah di tempat kerja gitu ya Pak. Tapi ada saat sebenarnya tuh saya marah, cuma menahan diri aja gitu kan. Ketika saya marah, dalam pikiran saya tuh adalah kalau saya ikutan marah, saya juga akan merendahkan diri sama seperti kalian dong yang nggak tahu attitude seperti itu kan Pak. Tapi kan sebenarnya di belakang nggak selesai gitu kan. Nah, saya ingin tanyakan ke Bapak, sebenarnya Bapak nggak marah itu karena emang tidak marah, Bapak menahan marah, atau sebenarnya apa yang menyebabkan Bapak bisa tidak marah seperti itu gitu? Oke, terima kasih Bu Erna, saya berdiri saja. Oke. Saya belajar satu hal di era zaman now, ada baiknya kita boleh belajar untuk cuek. Cuek dalam arti kata positif. Kalau dibilang murni nggak pernah marah, nggak mungkin. Cuman saya cepat sekali bisa memadamkan. Karena saya dengan cara bahwa, boleh sama-sama katakan, ikuti saya. Tubuhku adalah bait Allah. Adalah baik. Aku tahu Roh Kudus ada di dalamku. Aku tahu. Nah ini sekarang kita baik-baik. Ketika kita marah, Roh Kudus nggak ada. Nggak ada. Dia nggak nyaman di situ. Dan dia check out. Ketika kita marah, Roh Kudus merasa bahwa saya tidak disambut, tidak diterima di bait ini. Itu yang selalu saya bayangkan. Maka kalaupun saya bisa nggak marah, itu karena dia ada di dalam saya. Dan saya tetap jaga, saya tetap rangkul. Tuhan, please don't leave me. Bertahanlah. Aku butuh Engkau Tuhan. Wah ini luar biasa. Seperti suatu banyak kejadian yang saya alami, pantasnya saya meledak. Tapi tidak. Nah ini bicara soal intimasi bersama dia. Makin dekat kita sama dia, aduh indahnya bukan main. Tidak takut kehilangan. Boleh ikutin kata-kata saya. Saya bekerja atas dasar reputasi yang baik. Ketika saya punya reputasi yang baik, saya tidak mencari pekerjaan, tapi pekerjaan yang akan mencari saya. Yang diberkati beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Penguasaan diri lagi. Mau digeser ke, mau dibohongin ke, yang penting saya tetap jelas di hadapannya. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, ini adalah bahasa kerennya the temple of God, bait Allah. Waktu kita mengundang Roh Kudus, masuklah, hadirlah, itu benar-benar hadir. Cacat celah sedikit aja, dia check out. Pernah dengar istilah orang ini kepenuhan Roh Kudus? Wah indahnya bukan main. Enteng, nyaman, gak ada beban. Mungkin habis ditipu, disakiti, reaksi sejenak mungkin, tapi sudah. Lagu tadi, let it go, let it go. Dan dalam konteks ini, nggak kurang-kurangnya pasti kepancing. Di Amerika itu ada gelang, tulisannya WWJD, WWJD, singkatan dari What Would Jesus Do? Ketika saya, what would Jesus do? Maaf, nggak jadi. Kayak mengingatkan kita kembali. Sekali lagi, siapa yang kita besarkan, siapa yang kita muliakan dalam hidup ini? Kita nggak luput-luputnya sering, aku. Saya sering bagikan di gereja, musuh kita yang terberat adalah diri kita sendiri. Kitanya nih loh cara berpikirnya. Itu yang akhirnya membuat kita jadi di persimpangan jalan. Dan saya kalau di dalam kelas ataupun dalam kehidupan ini, boleh saya kasih deklarasi dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Tidak ada satupun yang bisa mengganggu saya, merusak saya, menghina saya. Nggak mempan. Ini bukan punya saya, punya Tuhan. Dia ada di dalam. Dan saya pelihara kekudusannya. Supaya nggak ada yang, wah itu benar. Iblis memang selalu berupaya. Dan saya mau kasih tahu, kalau kayak gini, iblis udah nggak bisa nyerang saya, tapi dia mau serang melalui yang saya kasihi. Apakah itu istri, apakah itu anak, cucu, bereaksi. Iblis nggak bisa serang saya lagi. Itu pun juga saya harus jaga. Karena iblis itu tidak bisa melakukan sesuatu sendiri. Selalu pakai sesuatu yang ada di sekitarnya. Untuk itu kita selalu tolak adanya. Begitu Bu. Makasih, Tuhan berkati. Ya, mungkin ada lagi. Saya kira yang sifatnya real langsung pada kehidupan sehari-hari kita bebas kok. Kadang-kadang pertanyaan saudara juga akan memberkati bagi kita yang sama tuh modelnya atau enggak kuat untuk menanyakannya. Bebas saja. Juga untuk yang di online, kalau mau bertanya boleh ketik di kolom chat dan nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Silakan. Sambil menunggu mungkin Cinio mau nanya sesuatu. Oh ya Pak, saya mau nanya. Ya, kan silakan Bu. kita tahu lah, setiap manusia pasti punya masalah ya Pak ya. Lagi kita masih hidup di dunia ini pasti ada masalah. Kadang pergumulan dan tekanan yang kita alami gitu, bahkan ada yang berulang-ulang bertahun-tahun membuat kita pada satu titik tuh yang walaupun kita mengaku orang percaya, kita sudah terima Tuhan, sudah pokoknya dekatlah sama Tuhan, tapi pada satu titik membuat kita kayaknya menyalahkan Tuhan gitu. Tuhan nggak ada sama kita, tidak membantu dan jadi tidak bisa berdoa lagi gitu, tidak bisa fokus berdoa, terus baca Alkitab juga tergesa-gesa seperti lari-lari gitu Pak pikiran. Dan ini mungkin terlalu banyak hal yang dipikirkan ya Pak ya, sehingga orang ini mengalami overthinking Pak. Nah saya mau bertanya bagaimana caranya mengatasi overthinking dalam hidup kita Pak? Terima kasih Bu Nio. Bapak Ibu sekalian, tadi ada kata masalah. Saya menolak perbenaran kata itu. Siapa bilang ini masalah? Siapa yang bilang ini masalah? Ini bukan masalah, ini tantangan. Haleluya. Amin. Saya ubah kata masalah menjadi tantangan. Ketika saya mengatakan ini masalah, jadilah itu masalah. Tapi kalau dikatakan bahwa ini adalah tantangan, sebut nama Yesus, bersama Dia pasti bisa. Amin. Lagi-lagi itu pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Saya tahu ada satu situasi kalau saya tidak mau mengikutinya, saya lebih memilih sesuatu yang baik. Saya tidak mau ikut-ikutan. Saya sudah mendeklarasikan partner hidup saya itu adalah Roh Kudus. Minta kepekaan. Nah tadi ini katakan overthinking, berlebihan. Yang suruh berpikir berlebihan itu siapa? Diri kita sendiri. Nggak ada yang ngasih tahu. Kita aja ngembang-ngembangin. Ingat tadi diagramnya, sumber kekuatan manusia yang bicara soal sadar dan di bawah sadar. Banyak kan sadar atau di bawah sadar? Masih ingat berapa persen? 88%. Kita manusia ada kecenderungan hidup dengan masa lalu, traumatik, hal-hal yang negatif, ngumpul di situ aja. Nah ini menarik nih, kalau udah tahu formulnya gini kita balikin aja. Yang sadarnya tadi berapa persen? 12%. Perbesar. Sadar bicara soal ingatan jangka pendek. Di bawah sadar ingatan jangka panjang. Dibalik pola pikirnya. Sesuatu yang harus kita lihat kondisinya. Bapak Ibu khususnya bapak-bapak yang bawa mobil, nggak kurang-kurangnya kita terpancing waktu membawa mobil. Yang namanya ingat usia, bawanya mau turun, mau gebrak, mau mobil. Makin kesini saya belajar satu hal, saya suka nyerang orang dengan pertanyaan.
Begitu dia marah-marah, maaf ya Pak ya, sudah puas. Bisa sih ngomong kayak gitu, nggak gampang loh. Ini sesuatu yang harus kita lihat modelnya kayak apa supaya menciptakan suatu suasana yang tetap bisa kita pertahankan. Nggak kurang-kurangnya kita kepancing. Berarti kita harus jujur mengatakan di gereja kesannya semua rohani. Begitu keluar, waduh, saya ini paling susah kemana-mana. Hamba Tuhan nih, dengerin baik-baik nih. Ke mall, kemana? Saya harus senyum, mau kenal nggak kenal. Apalagi butuh mengatakan shalom, ada pasti orang gereja nih, pasti orang gereja. Makin tunduk saya harus hati-hati. Ini bicara soal dinilai habis. Jadi nggak ada kelar-kelarnya kalau kayak gini caranya. Jadi kembali lagi kalau bicara overthinking itu semuanya kita sendiri, kita mau entertain atau tidak, kita mau menyambut atau tidak. Ketika kita membuka celah itu berarti kita nyambut. Saya menolak. Apapun kata orang, saya menolak. Saya memilih untuk diri saya sendiri ke depan. Kedengarannya egois, tapi saya menyatakan dari ujung kepala sampai ujung kaki sangat bernilai. Saya nggak mau dicacat celah oleh siapapun karena ini milik Yesus. Amin. Terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan Pak dari online. Oke. Shalom Pak, bagaimana melatih 88% alam bawah sadar untuk bisa berpikir? Oke. Bagaimana melatih 88% ketidaksadaran kita untuk berpikir positif? Nomor satu adalah niat kita dulu. Niat kita. Ini satu hal tadi sebetulnya sudah dibicarakan sebelumnya nih. Kunci cuma satu untuk melangkah ke sana. Sama-sama katakan bertobat. Kita sering dengar di gereja, katakan bertobat. Bertobat. Apa katanya? Menurut survei saya, untuk bertobat itu ada 5 langkah. Berapa langkah? 5. Sedangkan kita bertobat dong lu, bertobat dong lu. Enggak jalan. Bahasa saudara kita namanya insaf. Hari gini masih bikin dosa terus, insaf dong. Ada 5 langkah. Berapa langkah? 5. Yang pertama adalah, nggak tahu ada yang nyata atau direkam nih. Yang pertama adalah ketahui masalahnya. Orang kalau nggak tahu masalahnya gimana mau bertobat? Betul. Kedua, akui masalah itu. Ada orang mengatakan, gue tahu masalah gue, tapi suruh ngaku ogah gue. Nggak bisa bertobat. Masuk akal? Kayaknya udah ada yang perasaan nih. Yang ketiga, menyesali. Katakan menyesali. Masih ingat yang pertama adalah mengetahui masalah. Kedua, mengakui masalah. Ada orang mengetahui masalah, dia mengakui masalah, tapi dia tidak menyesali masalah itu. Ya nggak bisa bertobat. Gue demen kok di sini. Mateng loh. Itu nomor 3 tuh. Nomor 4, katakan nomor 4. Mau berubah. Ada orang mengatakan begini, aku tahu masalahku, aku ngakuin tuh masalahku, aku menyesali kok. Ya udah mau berubah nggak? Ogah, tahun depan aja. Nggak bisa bertobat. Yang mengerti katakan amin. Udah berapa langkah tadi? 4. Yang kelima, pertama adalah aku tahu. Kedua adalah aku mengakui. Ketiga aku Keempat, mau berubah. Kelima, yang nggak gampang, minta ampun. Wah gila lu, gue suruh minta ampun. Apa kata orang, gengsi gue mau taruh mana? Gue kan harus jaga kejaiman gue. Ini gue baper tau nggak? Sok tahu. Dapat dimengerti? Kejawab 4 tadi itu. Kenapa orang nggak bisa minta maaf? Karena jaim, gengsi, baper, and sotoy. Terus saja dia menang pada dirinya sendiri, tapi nggak ada solusi. Buat saya apapun, siapapun punya masalah, itu adalah solusinya apa. Jangan menggambarkan masalahnya. Saya lebih cari solusinya daripada kita terus-menerus gambang. Wah itu yang tadi disebut hoax, carmuk, nggak kelar-kelarnya. Yuk ulangi lagi yuk, supaya kita nggak hilang konteksnya. Untuk bertobat ada berapa langkah? 5. 1.
Mengetahui. 2, 3, 4, 5. Saudara, catatan saudara direnungkan kembali. Kenapa gue nggak bisa ketua? Kenapa dia nggak bisa tuntun dia dengan 5 langkah ini? Ketika dia mengatakan, yes, I'm done, finished. Wow. Saya secara pribadi, usia 70, pantasnya dihargai senior. Teman saya banyak yang justru millennials. Gaul, bahasanya, ngopi bareng, nonton bareng, makan bareng. Itulah yang disebut dengan generasi ini adalah kalau dari sana ke bawah bisa, bawah ke sana bisa. Saya mau akhiri dengan satu menjawab pertanyaan juga dari online. Berapa banyak yang ingin bisa komunikasi 2 arah kepada siapapun? Oke. Berapa banyak di antara saudara yang punya masalah komunikasi dengan anak? Jujur. Punya tantangan ngomong sama anak? Oke, nggak ada yang mengangkat. Yang punya tantangan komunikasi sama orang tua? Oke, nggak gampang kan? Pikirnya udah beda. Oke. Ini saya praktekkan di dunia sekuler. Rumusnya adalah SMART, katakan SMART. Tulisannya SMART, artinya cerdas. Tapi saya pecah. Untuk bisa komunikasi satu sama lain, supaya orang itu nggak negatif dan segala macam. Nomor 1, S adalah supportive, mendukung. Kalau saya ngomong sama seseorang, saya yang usia lanjut, saya harus mendukung yang muda pun mendukung saya, itu 2 arah, enak banget. Maka sering kita dengar yang disebut oleh Gereja Pusat mengatakan Jeremiah Generation. Saya bisa ke bawah bisa ke atas. Kalaupun beda usia, kan susah. Smart huruf keduanya apa? M, modify. Modifikasi. Saya harus merubah dong, saya harus bisa ke bawah. Makan apa itu? Enak banget. Boleh nggak bagi 1? Jarang-jarang orang tua itu, gengsi. Serius, nggak pantas. Apa kata orang? Saudara yang punya hidup 4 unsur ini, kemana-mana nggak bisa apa-apa. Huruf berikutnya apa tadi? A, appreciate, menghargai. Loh, nanti dulu Pak. Yang menghargai itu dari yang muda ke tua, bukan tua ke muda. No. Zaman now harus 2 arah. Yang mengerti katakan amin. Wah, benar-benar nih. Makanya sekali nggak nyambung komunikasinya. Habis A apa? R. Respect. Menghormati. Oh, Bapak hati-hati. Menghormati kami dari timur itu justru yang muda menghormati yang tua. Tidak lagi 2 arah. Oh ya? Serius? Berapa banyak sekarang bisnis di Indonesia ini dipegang oleh anak muda? Orang tua masih ingat dulu pada poster tulisannya, kehidupan diawali dari usia 40. Life begins at 40. Sekarang, life begins at 20. Terus kita mau ngeledek, nggak bisa. Mereka pinter-pinter kok. Itu anak-anak kita. Dukung mereka. Nah itulah dapat semuanya. SMART. Bolak-balik atas harus 2 arah. Terima kasih dan juga untuk online. Kenapa? Nah itu saya sedang menguji tangkap atau tidak itu. Terima kasih. Bu, Ibu dapat hadiah. Hadiahnya adalah foto saya bersama nanti di luar. Yang belum apa tadi? T. Trust. Anak muda sekarang nggak ngejar duit. Yang dikejar dipercaya nggak sini? Itu yang mereka cari. Dulu kita orang senior kalau kerja di CV kita, kurikulum vitae itu harus terbaca paling nggak 5 tahun kerja baru keren. Sekarang 3 bulan nggak ada mencabut, 6 bulan nggak ada mencabut. Zamannya beda. So trust butuh banget.
ketika kita dapat di trust, dan trust itu nggak bisa dibeli, harus dibuktikan, jalankan. Terima kasih Bu, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin saya boleh bertanya terakhir kali Pak ya, saya sebagai penutupnya nih. Kan gini Pak, bahwa judgmental yang tadi Bapak bilang kan, judgmental itu adalah sebenarnya kalau menurut saya dilihat dari satu sisi waktu gitu ya. Orang yang ngejudge itu adalah sebenarnya suatu sistem bertahan hidup bagi manusia. Ya dong, pasti mungkin bagi yang udah tua kita bisa lihat bahwa, maksudnya bagi yang udah banyak makan asam garam gitu, dia udah tahu gini pasti begitu, ini pasti begitu gitu, karena pengalaman dan sebagainya dia bisa menilai ya tadi judgment kan, menilai ya tadi sebenarnya kan itu adalah satu defense mechanism, satu sistem bertahan yang dia lakukan sepanjang hidupnya, sehingga tadi kan bisa berpikiran negatif karena itu saya lakukan, saya hidup karena itu gitu. Nah bagaimana mengubah itu tuh Pak maksudnya? Ya, kembali lagi, terima kasih dengan pertanyaannya, tapi kembali lagi nggak lepas dari 4 unsur tadi. Gengsi, ulangi lagi. Kalau belum dapat semua, saya perpanjang sampai jam 1 nih. Pertama apa tadi? Jaim. Gengsi, jaim. Nah, orang yang memiliki sikap kayak gini, ada kecenderungan seperti yang disampaikan oleh Pak Hari tadi. Mengeraskan hati, sok tahu banget, padahal jelas-jelas omong kosong, nggak ada isinya, pepesan kosong. Tapi kita hamba-hamba Tuhan dilatih, ya udahlah, mau diapain lagi, mau udah kayak begitu. Tapi kalau memang mengubah, kadang-kadang perlu shock terapi, dicelikkan. Sekarang gini nih, kalau dalam pelayanan, lebih baik turunkan dengan jawaban atau pertanyaan pada umumnya. Bebas loh, ini buat salah benar. Kalau bicara enakan kita ngasih jawabannya atau kita ngasih pertanyaan. Tepat sekali, pertanyaan. Jawaban judgmental. Kalau pertanyaan, dia biar mikir sendiri, ditanya lagi. Ingat yang tadi pertanyaan saya majukan. 1, what do you want? Begitu dia ngomong, what else do you want? Apalagi? Begitu dia udah mulai grogi atau segala macam, tembak dengan pertanyaan 3, what do you really want? Malu apa sih sebenarnya? Nah, kan nanya. Waktu kita nanya, menyudutkan orang itu untuk menjawab. Itu akan lebih, menurut saya, hikmat. Lebih bijak. Daripada kita mengatakan, nggak bisa, kamu harusnya begini-begini. Itu lain case-nya. Misalkan ini dalam instruksi kemiliteran atau satu undang-undang yang udah baku, apa boleh buat. Tapi ini kita hamba-hamba Tuhan banyak dituntut untuk gimana caranya menyindir seseorang tanpa menyinggung perasaannya. Itu sudah suatu tingkat yang menarik sekali. Jadi membukakan kesalahan orang tanpa harus kasih tahu. Nggak usah. Makanya gitu, walk the talk. Walk the talk itu kan pengertiannya ada gini. Walk the talk itu bicara integritas. Integritas itu jujur, dapat dipercaya, sama satu lagi adalah tulus. Saya jumpa banyak di luar sana orang itu jujur loh, dapat dipercaya, cuma nggak tulus, nggak enak. Harus dapat tiga-tiganya, jujur, dapat dipercaya, dan tulus. Walk the talk adalah menjalankan sesuatu tanpa perlu orang lain ngelihat. Jadi betul-betul tulus menjalankannya, yang tahu cuma Tuhan. Nah kadang-kadang motivasi kita nggak jelas. Saya melakukan ini tuh. Berapa yang tahu bahwa saya perkenalkan Yesus karena gua dia selamat. Nggak bisa, bohong gede banget tuh. So lagi-lagi kalau menjalankan sesuatu, jalankanlah dengan ketulusan hati, rendah hati, tulus, murni jalankannya, supaya kita nggak tergelincir dengan satu kondisi yang menarik. Nah kembali soal judgmental tadi, ini yang repot. Kita hamba-hamba Tuhan nggak bisa memenangkan jiwa kalau masih memiliki sikap kayak gini. Dan kita punya ladang di Indonesia banyak banget. Katanya kita adalah minoritas. Nah ini saya ingin ralat pola pikir nih. Dari presentasi memang kita minoritas. Tapi saya deklarasikan dalam segi kenyataan, kita adalah minoritas yang sedang bertumbuh.
Beda udah beda tuh. Oh iya, ya sudah. Saya nggak mengatakan kita makin gede loh, nggak bisa begitu. Bertumbuh. Jadi ini saya perhatikan banyak kegagalan orang di komunikasi. Baik, waktu juga yang memisahkan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian yang di onsite maupun di online, untuk walk the talk selanjutnya boleh nanti disimak di pengumuman GBI Tanjung Duren ya, dengan topik-topik yang tidak kalah menariknya di minggu-minggu mendatang. Oke, baik, saat ini biar kita tutup yuk dalam doa, kita tutup walk the talk kita malam hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk hikmat yang Tuhan berikan, Tuhan lewat Pak Ari, Tuhan berkati Pak Ari, Tuhan. Kami percaya bahwa hidupnya menceritakan tentang Engkau, hidupnya Tuhan menceritakan tentang betapa manusia Allah itu boleh hidup, Tuhan. Kalau Ia menjaga hidupnya sedemikian, Tuhan, biar sungguh Kau berkati. Apapun yang dilakukan tangannya Kau buat berhasil, Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan, apa yang menjadi isi hatinya, biarlah Kau yang menjawab, Tuhan. Kami percaya bahwa Kau punya rencana yang luar biasa atas hidup Pak Ari, Tuhan. Pakai pekerjaannya, pakai Tuhan pelayanannya untuk boleh jadi berkat, Tuhan, bagi banyak orang. Biar Tuhan, kami juga bersyukur hari ini kami boleh diperlengkapi, Tuhan, bahwa kami punya pilihan untuk kami tidak berpikir negatif, Tuhan. Bahwa hidup dalam kenegatifan itu ya Tuhan tidak membuahkan apa-apa. Biar Tuhan, kami boleh dalam hidup kami mempraktekkan, Tuhan, apa yang firman-Mu, Tuhan, sehingga sungguh kekuatan kami, Tuhan, kami semakin hari boleh semakin kuat, Tuhan. Kami semakin hari boleh semakin, Tuhan, lepas dari semua pikiran-pikiran negatif itu ya Tuhan, sehingga sungguh hidup kami boleh berbuah lebih lagi. Hidup kami boleh dinikmati dan jadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Bapak, biar sebelum kami berpisah satu sama lain, Tuhan, kami boleh terima berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Sekali lagi kami boleh bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu. Biarlah ada perubahan dalam pola pikir kami, Tuhan. Dalam kami memandang satu tantangan yang boleh kami hadapi, Tuhan. Kami percaya ada kekuatan Tuhan boleh membekali kehidupan kami pada malam hari ini. Ini saatnya kami buka hati kami angkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masuk-Mu, diberkatilah jerih lelah-Mu. Apa yang Kau kerjakan dengan takut akan Tuhan dibuat berhasil untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Biar berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Israel turun atas hidupmu, bahkan atas keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan yakin sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, selamat malam.